Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan kepada kita semua. Baik anak-anakku, pada pagi ini minggu ketiga kita masuk pada subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah anak-anak, setelah nanti anak-anak belajar pada hari ini, diharapkan anak-anak bisa membuat kesimpulan dari sebuah bacaan, kemudian menjawab pertanyaan tentang cara pelestarian hewan juga tumbuhan dengan tepat, dan juga mampu menyebutkan kehidupan politik negara-negara anggota ASEAN. Nah, sesuai dengan judul pada subtema 3 yaitu ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, Allah juga sudah berfirman dalam surat An'am ayat 38 dan Al-An'am Al-Qasas ayat 77. Dalam surat Al-An'am ayat 38 Allah berfirman bahwa dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Jadi semua makhluk Allah yang sudah diciptakan ini kepada Allah lah nanti bertanggung jawab. Nah, kepada Allah lah kita itu diciptakan untuk beribadah, dan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah itu membawa manfaat bagi kehidupan makhluknya, terutama kita sebagai manusia. Hewan, tumbuhan yang diciptakan oleh Allah itu membawa manfaat. Oleh karena itu kita diharuskan untuk menjaga dan melestarikan hewan dan tumbuhan. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, di sini sudah ditegaskan oleh Allah bahwa kita dilarang berbuat kerusakan, jadi harus melestarikan. Baik, kita masuk ke sebuah bacaan. Nah, bacaan ini nanti anak-anak buat kesimpulannya. Sudah belajar kan bagaimana membuat kesimpulan, yaitu dengan cara mencari ide pokoknya, mencari kalimat-kalimat penting atau informasi-informasi penting dari setiap kalimat. Kemudian anak-anak setelah itu membuat kalimat sendiri dengan kata-kata yang baku sehingga jadilah sebuah kesimpulan. Dan kesimpulan itu mengandung apa? Sebab akibat. Baik, dari bacaan ini nanti anak-anak membuat sebuah kalimat kesimpulan menggunakan kata-kata baku. Nah, kata-kata baku itu yang bagaimana? Yang ada di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anak-anak bisa install di HP KBBI versi 5 juga ada. Anak-anak silahkan cari di Play Store KBBI, di situ ada kata-kata yang dipakai untuk kalimat-kalimat sesuai dengan kaidah kebahasaan. Nah, di sini bacaannya berjudul Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Nah, membaca satu paragraf ini anak-anak sudah mendapatkan pengetahuan bahwa ternyata di Indonesia itu banyak sekali tempat-tempat yang menjadi salah satu keajaiban dunia. Ada Pulau Komodo, ada apa lagi? Candi Borobudur ya. Jadi bagaimana cara kita melestarikannya? Bagaimana cara kita bisa menghargai apa-apa yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan kita? Ya, dengan cara melestarikan apa yang ada di alam Indonesia. Nah, untuk melindungi hewan dan tumbuhan,
pemerintah telah membuat yang namanya Taman Nasional. Nah, itu ada banyak di Indonesia. Jadi Taman Nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang utan. Tujuannya untuk apa? Negara itu membuat taman nasional untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Nah, bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Nah, pada paragraf terakhir inilah yang sesuai dengan ayat Allah tadi, bahwa kita tidak boleh berbuat kerusakan di dunia ini. Nah, karena apa? Penyebab utamanya adalah semakin banyaknya manusia yang lahir, apalagi manusia yang tidak bisa melindungi, tidak bisa merawat, tidak bisa melestarikan lingkungan, maka yang terjadi apa? Perburuan liar, penebangan pohon secara liar. Nah, itulah yang akan membuat bumi ini menjadi rusak. Disinilah kalian berperan sebagai generasi penerus bangsa. Bagaimana cara kalian itu untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan anak-anak, ya. Nah, di sini anak-anak nanti tugas kalian adalah cari informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Kemudian kumpulkan fakta-faktanya tentang hewan tersebut. Yang pertama, ciri-ciri khususnya apa? Misal kamu menuliskan hewan yang di tempat tinggalmu ada kerbau, atau ada sapi, atau ada kelelawar, atau ada binatang yang lain. Kemudian kamu tuliskan manfaatnya, jumlah populasinya saat ini berapa, kemudian penyebab kelangkaannya apa. Nah, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk melindungi kelestariannya apa, kemudian langkah-langkah kalian sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya juga apa. Jadi kalian harus sudah bisa berpikir jauh ke depan bagaimana supaya hewan-hewan ini bisa tetap dilestarikan, ya. Kemudian ayo membaca. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, ya, untuk penduduk Indonesia. Namun juga tidak hanya untuk penduduk Indonesia, tapi juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Oke, perhatikan. Jadi kondisi alam yang sama itu mempengaruhi pada kebutuhan setiap negara dalam berdampingan atau kehidupan bertetangga. Jadi kalau kita punya tetangga, negara kita pun juga punya tetangga. Nah, kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Nah, negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda. Namun pada dasarnya semua berbentuk republik kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei yang berbentuk kerajaan. Nah, sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara itu bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali pada tahun 2003 yang lalu. Nah, kaitannya dengan bentuk pemerintahan, kaitannya dengan hidup berdampingan, maka perlu adanya kebijakan politik. Nah, kebijakan politik itu yang berkaitan dengan pemerintahan. Untuk menambah pengetahuan kalian tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, silakan anak-anak baca teks berikut ini. Oke. Yang pertama Brunei Darussalam, ya, anak-anak bisa membaca di buku tema juga ada, di sini Bu Guru tayangkan. Anak-anak perlu ketahui tadi sudah beberapa negara disebutkan di depan, ada Brunei, ada Malaysia, ada Thailand, ya, yang tidak berbentuk republik. Ya, salah satunya yang pertama kita sebutkan Brunei Darussalam, ya. Kepala negaranya adalah Sultan Haji Hassanal Bolkiah.
Kemudian ibu kotanya adalah Bandar Sri Begawan, bahasanya Melayu Inggris, mata uangnya Brunei dolar. Luas wilayahnya 5.765 km persegi, jumlah penduduknya ini per 2014, jadi 6 tahun yang lalu hanya 422.675. Hari kemerdekaannya adalah 1 Januari, kemudian lagu kebangsaannya adalah Allah peliharalah Sultan. Nah, inilah yang berkaitan dengan kondisi politik ya, anak-anak nanti bisa membaca lebih lengkap lagi di buku tema. Kemudian Kamboja. Nah, Kamboja ini juga kerajaan, kan kepala negara adalah raja, tapi kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Ibu kotanya Phnom Penh, bahasa nasionalnya adalah Khmer, kemudian mata uangnya adalah riel. Ya, selanjutnya adalah Indonesia. Wow, anak-anak pasti tahu kalau Indonesia ya berbentuk republik dikepalai oleh seorang presiden. Saat ini adalah Presiden Joko Widodo. Ibu kotanya di Jakarta, bahasanya Indonesia, mata uangnya adalah rupiah. Selanjutnya Laos. Ya, Laos berbentuk republik maka dipimpin oleh seorang presiden. Tapi juga kepala pemerintahannya dipimpin oleh perdana menteri. Ibu kotanya Vientiane, bahasa nasionalnya Lao, mata uangnya Kip. Selanjutnya ada Malaysia, yaitu Sultan Muhammad. Ini tidak berbentuk republik ya, kerajaan atau kesultanan. Kepala pemerintahannya adalah Datuk Sri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak. Kemudian ibu kota di Kuala Lumpur, bahasanya Melayu, Inggris, Cina, Tamil, mata uang adalah ringgit. Selanjutnya ada Myanmar. Nah, ini republik, bahasa nasional Myanmar, ibu kota Naypyidaw, mata uangnya Kyat. Selanjutnya Filipina, presidennya republik, jadi dikepalai oleh seorang presiden, ibu kotanya di Manila, bahasa Filipino atau Tagalog, Inggris dan Spanyol, mata uangnya adalah peso. Singapura, republik ya, negara terdekat kita yang sangat kaya. Kepala negara presiden, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, ibu kota Singapura, bahasanya Inggris, Melayu, Mandarin dan Tamil. Thailand, nah inilah satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain ya. Ibu kotanya berada di Bangkok, bahasanya Thai, mata uangnya Baht ya. Ini makanya negara Thailand ini merupakan negara yang tidak pernah dijajah. Kemudian Vietnam, yaitu presiden dipimpin oleh kepala negara presiden, kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri, ibu kotanya di Hanoi, bahasa nasional Vietnam, mata uang dong. Nah, sekarang tugas anak-anak apa? Yaitu mengisi diagram Venn untuk membandingkan dua negara ASEAN terkait kehidupan politiknya. Nah, misal anak-anak mengambil Brunei Darussalam dengan Thailand, boleh. Persamaannya apa? Anak-anak silahkan isikan yang di tengah. Perbedaannya apa? Silahkan anak-anak isikan yang Brunei di yang merah, yang biru di untuk negara Thailand atau negara yang lain, Singapura dengan Malaysia, Indonesia dengan Vietnam ya. Anak-anak silahkan bandingkan dua negara terkait kehidupan politiknya. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak semakin bertambah cakrawalannya, dan apa yang sampaikan Bu Guru ini belum banyak. Jadi anak-anak nanti silahkan tambah pembelajarannya dengan membaca buku, baik buku yang ada di buku tema, buku pengayaan maupun mencari informasi lain. Nanti Bu Guru akan kirimkan sway tentang subtema 3. Di situ juga sudah ada videonya. Silakan anak nanti pelajari. Di sini sebagai pengantar Bu Guru akhiri dulu. Semoga ilmu yang Bu Guru sampaikan hari ini bermanfaat untuk anak-anak. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.